Mohon izin Dewan Juri, izin mempresentasikan makalah presentasi saya yang berjudul Upaya Pemberantasan Judol atau Judi Online sebagai Solusi Ketahanan Keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qad akhrajana ta'idal fitri arbabil hijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Langsung saja saya akan memaparkan karya tulis ilmiah saya. Yang pertama adalah latar belakang judi online. Dewasa ini tidak sedikit keluarga di Indonesia yang menghadapi masalah serius akibat kecanduan judi online. Seiring perkembangan teknologi, termasuk permainan seperti slot, togel online atau judi togel atau taruhan olahraga seperti sepak bola atau adu olahraga seperti pacu kuda dan lain-lain sebagainya, itu merupakan salah satu efek dari perkembangan teknologi yang saat ini sedang berkembang pesat, sehingga berdampak kepada timbullah dampak negatif dari judi online tersebut. Dan dari perkembangan teknologi yang pesat tersebut telah membuat judi online itu semakin merajalela, yang tentunya mengakibatkan krisis keuangan yang mengganggu stabilitas ekonomi keluarga serta meningkatkan ketegangan emosional dan konflik dalam hubungan keluarga. Lalu, apa itu judi online? Secara bahasa, permainan dengan menggunakan judi online adalah permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Sedangkan secara istilah, judi online merupakan bentuk taruhan yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat seperti komputer, ponsel, smartphone, atau yang lain sebagainya. Sebagai contoh kasus dari judi online, yaitu kasus dari polisi wanita yang membakar suaminya hingga tewas dikarenakan sang istri yang bekerja sebagai polisi wanita marah kepada suaminya yang juga polisi. Pasalnya korban, sang suami itu sering menghabiskan uang untuk bermain judi online sehingga sang istri marah. Kemudian lanjut kepada jenis-jenis judi online. Di sini saya ambil dari judi online kan banyak penjelasannya. Saya ambil ada 4 penjelasannya, yaitu slot online, kemudian togel online, taruhan bola online, dan sabung ayam online. Slot online merupakan sebuah taruhan yang menggunakan aplikasi pengacak seperti gulungan, kemudian kita atau pelaku itu mendepositokan uangnya terlebih dahulu, lalu kemudian berhasil atau tidak. Jika berhasil, ia akan mendapatkan keuntungan. Jika tidak, maka ia akan tentu harus membayar dari kekalahan tersebut. Kemudian berlanjut pada togel online. Togel itu seperti menebak angka keberuntungan. Selanjutnya taruhan bola online. Bola online itu seperti seseorang penonton yang bersama teman-temannya itu bertaruh mengenai misalnya dari segi skor dari bola, pertandingan bola, atau dari sisi berapa banyak cetak golnya, atau dari yang lain sebagainya. Selanjutnya ada sabung ayam online. Sabung ayam yang sebagaimana kita ketahui yaitu pertaruhan antara ayam yang biasanya dilaksanakan secara offline. Nah, sekarang di jenis judi online telah ada yang sabung ayam online yang dilaksanakan secara live streaming. Saya mau bertanya satu.
Coba jangan tengok di laptop ya. Coba baca ayat yang berkenaan dengan judinya. Jangan tengok, jangan tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Innahu lakum aduwwun. Cepat kali ujungnya ya. Tapi lumayan ada ayat judinya dapat, walaupun ujungnya sana itu masih panjang lagi ya. Oke, untuk menghemat silakan Pak Said dulu, Ustaz Said untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan. Pada pemakanan pertama sekali terima kasih sudah menyampaikan dengan judul upaya pemberantasan judi online. Ini lagi booming. Cuman saya khawatir apakah Anda pernah tahu tentang judi online ini? Itu pertama. Dari mana informasi Anda dapat bahwa judi online itu marak, tidak hanya cukup dalam berita media massa, tapi dilihat oleh mata dan tahu dan pernah. Nah, ini kalau pernah ini janganlah dulu ya. Upaya pemberantasan, saya khawatir upaya pemberantasan ini sampai detik ini apakah ada upaya pemberantasan itu, satu. Dan upaya menurut Anda sendiri apakah bisa maksud saya optimal untuk pemberantasan judi online tersebut. Kenapa? Ya, pertama apakah mampu Anda menjelaskan nanti? Karena judi ini secara psikologis itu sulit untuk diberantas kalau sudah menjadi kecanduan. Yang menjadi pertanyaan, ya, dampak terhadap keluarga, apakah ada sampai detik ini yang Anda sampaikan tadi seorang polisi membakar? Dampak-dampak seperti itu mungkin 1 di antara 1000. Sementara judi online ini sangat sulit. Yang menjadi pertanyaannya, upaya pemberantasan menurut penulis yang lebih detail itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Izin saya mengulangi pertanyaan agar tidak keliru. Berarti pertanyaannya upaya pemberantasan yang secara efektif ya, Ustaz. Dari pandangan saya yang masih kurang ilmu, Ustaz. Saya mencoba menganalisis dari apa yang saya tulis dari karya tulis ilmiah saya. Kalau pemberantasan itu tidak cukup hanya dari satu aspek saja, Ustaz. Jadi bisa dari aspek lain kemudian ditutup dengan aspek yang lain. Misal, contohnya dengan edukasi masyarakat. Tidak cukup dengan edukasi masyarakat saja, karena masyarakat pasti akan terdistrak dengan mereka masih punya HP. HP itu dengan situs-situs yang masih berkeliaran bebas, baik dari luar negeri atau dalam negeri, itu masih sama aja dengan tidak efektif, Ustaz. Maka dari itu, yang saya inginkan, makanya saya membuat solusi itu banyak poinnya, karena saya ingin berharap dari setiap poin itu dilaksanakan semuanya secara maksimal. Misal dari edukasi, dari desa misalnya mengadakan edukasi kepada masyarakat yang saat ini sedang atau rentan terpapar dengan judi online. Dari pemerintah langsung untuk memblokir situs-situs judi online yang masih lolos dari Kominfo. Kan seberapa ada yang sudah diblokir, mungkin dari situs yang lain mungkin masih ada yang lolos. Kemudian dari segi influencer juga, kan pemerintah juga punya kewenangan untuk menegaskan undang-undang yang sudah diberikan. Jadi ada hak di situ untuk influencer yang mempromosikan judi-judi itu untuk ditindak secara tegas agar masyarakat tidak terdistrak dari promosi-promosi yang sangat-sangat meracuni. Karena saya lihat sendiri, saya mengaku sendiri, ketika saya melihat promosi dari mereka tentang poster-posternya atau segala macam, itu langsung
kasih. Terakhir dalam tulisan Anda ini dalam rangka solusi ketahanan keluarga. Secara Islam, ketahanan keluarga itu sesuai dengan ayat yang Anda baca tadi. Terakhir ayatnya tadi belum sampai itu Ustaz ya. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Secara Islam atau dalam konteks agama, upaya untuk menghindari judi itu tidak lain dan tidak bukan menghindari. Itu yang lebih tepat. Supaya Anda menang atau berjaya. Dan ketahanan keluarga, ini berbicara tentang ketahanan keluarga. Sekarang perilaku masyarakat akhir-akhir ini penyebab beberapa perceraian itu judi, kalau secara persentase masih di bawah. Yang lebih dominan adalah konflik keluarga yang disebabkan oleh perselingkuhan, ekonomi, dan judi masih nomor 3 atau ke bawah. Sekarang pertanyaannya, dalam bentuk ketahanan keluarga yang Anda inginkan seperti apa? Sehingga masyarakat itu benar-benar menghindari judi itu berdasarkan agama. Dari aspek ketahanan keluarga. Ya, yang secara agama Islam ya tentunya. Menurut pandangan saya, Ustaz, Ya. segala sesuatu itu berasal dari keluarga, Ustaz. Jadi dari keluarga kemudian berdampak ke lingkungan dan lain sebagainya. Jadi saya rasa dari ketahanan keluarga sudah menentukan kalau misalnya seseorang itu rentan atau tidak terpapar oleh judi online itu, Ustaz. Misalnya dari kebiasaan keluarga itu yang tidak peduli, misalnya orang tuanya yang tidak peduli dengan anaknya atau segala macam, berarti itu tanda bahwa dari segi ketahanan keluarga saja sudah rentan, apalagi dengan menghadapi tantangan dari luar, aspek yang luar. Sebenarnya praktek judi online ini seperti apa? Praktek yang gimana, Ustaz? Prakteknya bahwa judi online itu jelas-jelas ini tentunya betul-betul judi ya itu. Apakah Anda pernah melihat live streaming sabung ayamnya atau slotnya? Hingga Anda nyatakan bahwa ini betul-betul judi. Nah, jadi ada kriterianya betul-betul judi yang Anda lihat itu, ya. Sehingga tidak hanya berita yang kita lihat, tapi kenyataan yang benar-benar terjadi. Ini buktinya bahwa di dalam handphone ini bisa kita lihat bahwa pemenangnya, bahwa bentuk judinya nyata-nyata dan prakteknya seperti apa. Hingga sekarang ini kan di dunia maya yang tahu, hanya berita desas-desus, dan saya pun lihat tak berani juga melihatnya. Tapi pernah Anda tahu bahwa itu judi online itu benar-benar, wah ini apakah ada hal-hal yang sifatnya dibenarkan oleh negara sementara agama melarang. Jadi prakteknya yang sampai saat ini judi online itu yang begitu semarak di keluarga, bahwa judi online itu harus berantas. Sementara upaya kecanduan yang masih belum sebanding. Masyarakat heboh dengan judi online, sementara bagaimana Anda memberantasnya itu tidak sebanding. Belum lagi ada hal-hal keterlibatan oknum-oknum tertentu yang menjadi backing di belakang. Situs itu sendiri online sangat sulit untuk diberantas. Kalau begitu, upaya salah satu ketahanan keluarga lah yang menjadi pegangan kita sebagai umat Islam untuk menjauhi bentuk permainan judi, sabung ayam, slot, dan tidak lain yang tidak bukan. Jauhi dengan kadar iman kita masing-masing. Demikian, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya silakan Pak Dr. Habib, waktu masih ada 5 menit. Ya, terima kasih Prof.
pertanyaan dari Said Masnur tadi. Pertama, Anda mengambil ayat Al-Maidah 90. Bagaimana Anda mengkaitkan ayat itu dengan judul yang Anda ambil? Silakan. Baik, terima kasih Direktur yang terhormat. Dengan saya mengaitkan dari surah Al-Maidah dengan konteks permasalahan judi online yang saya bahas, saya mengambil dari kosakata mufradat, yaitu kata di situ al-maisir atau azlam. Jadi dari situ kan sudah ditafsirkan juga dari berbagai macam kitab bahwa maisir atau azlam itu memiliki makna yang bersinggungan dengan yang namanya judi. Oke. Lalu definisi judi yang Anda tawarkan tadi apa? Taruhan barang atau sesuatu yang berharga. Oh, masa iya? Jauh kak slide pertama tadi. Kan lari dari situ balik, tuh ah. Permainan Dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Nah, berarti kalau yang Anda tawarkan, kalau dengan barang boleh? Boleh. Ya. Saya taruhan handphone ya. Kamu ke final saya taruhan handphone ya kalau juara. Boleh tak? Tidak boleh. Hah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh kalau barang. Kalau uang boleh. Tapi dari Gimana? pandangan para ahli, saya lihat ada barang berharga juga dijadikan sebagai taruhan. Boleh berarti? Boleh. Iya. Oke. Ya. Definisinya uang atau barang, uang atau barang gitu. Uang tadi ya. Nah, di luar dari itu, jika judul kamu ini memberantas judul sebagai solusi ketahanan keluarga, ini kamu mendefinisikan kalau dia kalah. Ya kan? Lagi bini bercokak, di uang atau barang di rumahnya ada habis karena dibawa untuk judi, karena kalah. Nah, kalau menang, Alhamdulillah. itu istilah lama awak. Pak Haji, anak Pak Haji main judi, astagfirullah. Menang Pak Haji, alhamdulillah. Nah, bagaimana pandangan Anda ini? Ya, bagaimana jika judi online yang dia mainkan slot itu menang 5 juta dia hari? Nah, ada tuh teman saya tuh menang 5 juta dia seminggu tuh. Ini reket Pak, patah tapi reket sudah tuh. Ayo Pak, silakan. Dari yang saya lihat, sistem judi online itu memang sudah tujuannya sudah tidak baik. Jadi dari yang saya pernah dengar cerita orang, ada abang saya main judi sampai sanggup beli motor, tapi sampai dijual lagi motornya karena udah judi. Berarti itu kan kecanduan. Berarti dia terjebak ke dalam sistem judi tersebut karena itu lingkaran setan. Dia tidak akan keluar dari situ sampai dia akan merugi. Yang kamu contohkan tadi, abangnya dia sudah nikah atau belum? Sepertinya belum. Belum, berarti tak masuk di sini ya. Ya kan? Nah, artinya ya kalau memang judi online itu bisa membuat rumah tangga menjadi rusak, nah kamu harus siapkan data itu nanti. Jika kamu lulus provinsi ya, kamu ambil judul ini, pertahankan judul ini untuk di provinsi, berarti data yang harus kamu siapkan bagaimana judi online itu merusak ketahanan keluarga itu sendiri, harus ada datanya. Nah ya, jadi itu yang ya saya tanyakan sedikit saja karena waktu 5 menit tadi ya, yang catatan saya bersama kamu, jangan pernah mendisklaimer kurang ilmu ya. Kalau kamu disklaimer kurang ilmu tak saya nilai ya. Karena kamu sudah masuk final, berarti kamu sudah setingkat lebih tinggi daripada peserta yang lain. Nah, oke. Nah, itu catatan dari saya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas waktunya. Silakan ditutup. Baik, sekian dari presentasi karya tulis ilmiah saya, dan terima kasih dengan saran-saran dari para dewan juri yang
saya akan belajar lebih jauh lagi dan menelaah lebih dalam dengan saran-saran yang beliau sampaikan. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.